Perkenalkan, nama saya Ece Angelika Ginting dari Stikes Elizabeth Medan dengan NIM 0120220009 dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat Kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth atau disingkat FSE. Kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth didirikan tanggal 1 Agustus 1880. Dibrand oleh Suster M. Matilda Linder dengan nama baptisan Wilhelmine Linder, lahir di Nijmegen, Belanda tanggal 21 Desember 1825 dari pasangan Andrianus Linder dan Gerard Saint. Pada usia 20 tahun, tepatnya pada tanggal 12 September 1849, ia bergabung dengan suster-suster Alice Ford Allen atau Segalanya untuk Semua, yang juga dikenal sebagai Bilar Maria Mater Dei, dengan biara Suster M. Matilda Linder tanggal 26 Oktober 1851. Suster yang masih muda ini kaul kekal pada tahun 1922. MRG Matthias Brett, pemimpin misi OFM Cup yang berpusat di Sumatera Barat, Padang, bermaksud mengembangkan misi Katolik di bidang pelayanan kesehatan di Sumatera Utara, Medan. Dari hari ke hari banyak tantangan yang dihadapi, namun mereka tetap melakukan apa saja yang bisa membantu orang-orang sakit. Mereka bersedia dipanggil melayani kemana saja, bahkan bila dibutuhkan mereka tidak enggan mendatangi dan melawat orang sakit dari rumah ke rumah. Kehadiran dan pelayanan seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat. Para suster sering dipanggil dan selalu siap siaga untuk dipanggil kapan dan kemana saja. Banyak orang-orang datang sehingga suster-suster ini hanya hampir kehabisan waktu mulai pagi sampai malam harinya. Pada malam hari mereka berkumpul dan bersatu mengimba kekuatan dari kebersamaan yang akrab di komunitas. Di tengah-tengah kesibukan yang demikian itu, mereka tetap setia membina relasi dengan Tuhan, entah itu lewat doa pribadi maupun doa bersama. Setelah 8 bulan pelayanan semakin menuntut sehingga rumah kontrakan tersebut kurang memadai. Maka suster-suster membeli rumah di Jalan Padang Bulan yang sekarang itu jadi Jalan S Parman. Rumah baru tersebut meskipun sederhana tetap cukup luas sehingga sebagian bisa digunakan untuk suster-suster atau biara dan sebagian lagi untuk penampungan orang sakit yang sedang dirawat. Pada kesempatan kunjungan Moeder Asisia atau pemimpin para suster waktu itu, pada tahun 1928 muncul rencana untuk mendirikan rumah sakit. Dalam waktu yang relevan singkat, persiapan untuk segera dilaksanakan. Daerah Polonia dipilih sebagai daerah paling strategis karena berada di jantung kota. Dan daerahnya cukup luas untuk pengembangan selanjutnya. Proses sangat singkat, yaitu 11 Februari 1929 pembangunan rumah sakit dimulai dengan peletakan batu pertama. Melihat perkembangan kongregasi di Indonesia,
pemimpin memutuskan bahwa cabang kongregasi FSE di Indonesia sudah layak menjadi regio tersendiri. Maka tahun 1970 dilaksanakan kapiler regio pertama di Indonesia dengan pemimpin Suster M. Pauline Molengkap FSE pada tahun 1976. Pemimpin regio langsung dipercayakan kepada Suster pribumi, yakni Suster M. Albert Sihombing FSE. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan kongregasi, maka pada tanggal 17 November 2000 kongregasi FSE menjadi otonom dan bertingkat keuskupan. Demikian sejarah singkat perjalanan kongregasi FSE dengan berbagai pengalaman jatuh bangun bersama Yesus yang setia mendampingi. Sejarah tidak pernah berhenti selama hayat di kandung badan. Kongregasi senantiasa siap sedia diutus mewujudkan karismanya, daya kasih Kristus yang menyembuhkan orang-orang kecil dan menderita, sampai rela wafat di kayu salib untuk membangun kerajaan Allah lewat karya perutusan bersama Yesus sebagai penyembuh sesuai tuntutan zaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.